Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Baik dan sehat selalu kan? Ini Tante Santi dari kelas 3 siang. Selamat ibadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi, saya Jonathan dari kelas 2 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Tante Indah hari ini bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Adik-adik tetap semangat ya dalam ibadah sekolah minggunya. Terus semangat dan terus menjaga kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, apa kabar? Nah, semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Kak Desri berharap kalian saat ini penuh dengan sukacita sebelum mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Rasanya sedih ya, kita sudah lama tidak bertemu. Nah, tetapi jangan berkecil hati karena setiap hari Minggu kita akan tetap mengadakan sekolah minggu walaupun secara online. Nah, adik-adik masih semangat kan? Ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita semua harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Desri mau mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu pujian dengan gerakan, yaitu pujian yang berjudul Panjang dan Lebar. Ikuti gerakan Kak Desri ya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam. Kita ulangi sekali lagi ya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam. Si Yesus, tinggi dan dalam. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sebelumnya Kak Desri mau mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Semuanya ambil sikap doa, lipat tangan, lalu tutup mata. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari Minggu ini. Mari Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami Tuhan. Walaupun harus kami lakukan secara online, kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, dengan kakak-kakak, dengan om tante. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah pada hari Minggu ini. Berkati Tuhan jalannya ibadah kami. Dalam namamu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan menyanyikan lagu tema kita di minggu ini. Ada yang penasaran nggak lagu kita yang akan kita nyanyikan apa? Wah, sepertinya adik-adik ada yang tahu nih lagunya apa? Ya sudah, sama-sama kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Taat.
Semuanya ikuti gerakan Kak Desri ya. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan. Untuk itu, adik-adik boleh siapkan persembahannya masing-masing. Kemudian adik-adik bisa meletakkannya di celengan yang sudah dibagikan. Atau para orang tua, silakan scan barcode yang sudah disediakan. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan bersama-sama dengan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyi sekali lagi ya lagunya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, kalian sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang, waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Desri mau ajak adik-adik semua untuk kita mempersiapkan hati dengan menyanyi satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku
cerita tentang firman Tuhan. Tetapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami agar firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Ya, tentang Raja Salomo ya adik-adik. Raja Salomo adalah raja yang hebat dan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, ia selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang kita dengarkan ya kelanjutannya ya adik-adik. Raja Salomo itu adik-adik sangat taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, ia membangun sebuah kuil di Yerusalem bagi orang-orang supaya apabila orang-orang mau menyembah Tuhan, orang-orang tinggal datang ke kuil itu adik-adik. Nah, Tuhan sudah pernah berkata supaya umatnya tidak menikah dengan orang dari negara lain yang menyembah berhala. Tetapi adik-adik, Raja Salomo melanggar perintah Tuhan adik-adik. Raja Salomo malah menikahi banyak wanita yang dari negara lain adik-adik. Nah adik-adik, pada zaman kerajaannya Salomo itu adik-adik, Raja Salomo sudah mempunyai 700 orang istri dan 300 selir adik-adik. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Nah adik-adik, seiring bertambahnya usia Raja Salomo, di mana Raja Salomo makin lama makin tua adik-adik, istri-istrinya mulai mempengaruhi Raja Salomo. Sehingga adik-adik, hati Raja Salomo tidak sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Jadi adik-adik, apa yang dilakukan oleh Raja Salomo ya adik-adik? Raja Salomo membangun sebuah bukit di sebelah timur Yerusalem adik-adik. Dia membangun bukit yang tinggi untuk dewa-dewa para istrinya adik-adik. Wah, Raja Salomo mulai tidak taat nih ya adik-adik sama Tuhan. Nah, selain itu adik-adik ya, dia juga membangun altar untuk dewa-dewa para istrinya. Nah, adik-adik, raja jadi marah adik-adik sama Raja Salomo. Kenapa adik-adik? Karena Raja Salomo sekarang sudah mempersembahkan korban kepada para berhala. Dia mengikuti ajaran dari istrinya adik-adik. Wah, sehingga adik-adik Tuhan berkata kepada Salomo, karena ini adalah sikapmu dan kamu tidak menuruti perintahku, aku akan merobek kerajaan darimu dan akan memberikannya kepada orang lain. Tetapi karena demi ayahmu Raja Daud, itu tidak akan terjadi dalam hidupmu, tetapi ketika putramu naik tahta. Jadi ternyata adik-adik, Tuhan membiarkan Salomo memerintah selama sisa hidupnya. Tetapi pada zaman kerajaan putranya, ia mengambil kerajaan dari putranya dan mengambil sebagian besar dan memberikannya kepada orang lain. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita ini adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan adik-adik kepada kita agar kita itu harus selalu setia kepada Tuhan. Adik-adik bisa lihat kan apa yang terjadi pada Raja Salomo dan keturunannya, di mana pada saat Raja Salomo itu berpaling dari Tuhan dan menyembah dewa-dewa, Tuhan marah kepada Raja Salomo adik-adik. Sehingga Raja Salomo dan keturunannya dihukum oleh Tuhan. Kerajaannya diambil oleh Tuhan. Nah adik-adik, Tante mau tanya nih adik-adik, apakah kalian selalu berdoa kepada Tuhan?
Jangan sampai lupa ya adik-adik, Tuhan selama ini sudah memberkati adik-adik. Walaupun kondisi sekarang ini lagi pandemi adik-adik, di mana adik-adik kagak bisa sekolah seperti biasa. Sekolahnya online, sekolah minggu juga online adik-adik. Tetapi Tuhan selalu menjaga adik-adik. Adik-adik sudah diberi kesehatan oleh Tuhan. Adik-adik juga masih bisa makan, masih bisa main-main, masih bisa ibadah bersama. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, jangan sampai lupa ya adik-adik berdoa sama Tuhan. Jangan seperti Salomo ya adik-adik. Adik-adik harus selalu setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya adik-adik. Kalian buka Alkitab kalian. 1 Petrus 1 ayat 14a. 1 Petrus 1 ayat 14a. Udah buka belum adik-adik? Nah, sekarang kita baca satu sama-sama ya adik-adik. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi adik-adik, 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami agar kami selalu setia kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kembali lagi bertemu dengan Kak Ivan. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar dan juga melihat firman Tuhan tentang Raja Salomo yang tidak setia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Apa aja yang kita butuhin? Nah, adik-adik harus menyiapkan spidol ataupun pensil warna, baru 2 aqua gelas yang sudah diminum atau airnya sudah dikeluarkan, baru ada gunting, baru ada isolasi atau lakban putih, baru adik-adik juga harus menyiapkan kertas buffalo atau kertas kuarto atau kertas warna sebagai tempat nanti kita menulis dan juga menggambar. Nah, oh iya adik-adik juga harus menyiapkan koin ataupun jangkar untuk membuat bulatan yang ada di kertas adik-adik. Nah, sekarang kakak mau bikin bulatan dulu di kertas ini. Bulatannya ada 10 ya adik-adik. Jadi kita bikin 10 bulatan. Nanti pakai kertasnya terserah mau warna apa aja. Nanti tinggal dibikin bulatannya. Misalnya kakak ambil 3 warna ini, baru kakak bikin bulatannya adik-adik. Kalau sudah bikin bulatannya, adik-adik bisa menggunting bulatan-bulatan yang ada di kertas berwarna ini. Nah adik-adik nanti kalau udah adik-adik gunting 10-10-nya, baru nanti jadi seperti ini adik-adik. Nah kalau adik-adik udah potong-potong, baru udah ditulis, nanti jadinya akan seperti ini adik-adik. Yang ada di depan, ada rajin sekolah minggu, ada ketiduran, lupa berdoa, membuang sampah sembarangan, jujur, suka berdoa, mengejek teman, berbohong, melawan orang tua, rajin belajar, nonton sampai lupa waktu. Nah, adik-adik, setelah menulis semua yang ada di kertas ini, adik-adik harus membuat
dua emoji. Dua emojinya itu untuk menandakan setia atau tidak setia. Nah, yang setia nanti adik-adik boleh bikin emojinya tergantung adik-adik, terserah mau bikin kayak kakak atau mau bikin model sendiri. Yang ini kakak bikin modelnya seperti lambang malaikat, seperti ada malaikat-malaikatnya gitu ya. Baru nanti kita tempel di sini adik-adik. Nah, nanti nempelnya bisa pakai double tip ataupun isolasi. Nah, baru setelah itu lem juga bisa. Kita bikin yang tidak setianya. Ini tadi yang setia, ini yang tidak setia. Nah, yang tidak setia juga bakal ditempel di aqua yang sudah disiapkan. Seperti ini. Nah, kita tempel dulu ya. A few moments later. Nah, adik-adik nanti kalau udah jadi seperti ini deh. Kalau sudah jadi, baru nanti adik-adik harus rekam. Baru adik-adik masukkan dari 10 ini harus masuk mana? Apakah ini termasuk perbuatan setia atau tidak? Nonton sampai lupa waktu. Kita coba setia atau tidak ya. Nah, baru jujur masuknya ke setia atau tidak setia. Nanti adik-adik yang masukkan semua dari yang pertama sampai yang nanti yang terakhir suka berdoa. Mungkin suka berdoa masuknya yang kesetia mungkin ya. Nanti itu terserah adik-adik. Cukup segitu aja adik-adik aktivitas hari ini. Semoga adik-adik dapat nyobain. Baru adik-adik bisa dapat bedain mana tindakan yang setia, yang Tuhan senang. Baru yang tidak setia, yang Tuhan tuh nggak suka kalau kita menjadi orang atau pribadi yang nggak setia. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sampai juga kita di akhir ibadah kita. Wah, tidak terasa ya, minggu ini akan segera berlalu. Kemudian kita akan bertemu lagi minggu depan. Adik-adik semua harus selalu menjaga kesehatan ya. Nah, adik-adik, kita akan berpisah sampai di sini dulu. Dan semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, Kak Desri mau ajak kita semua untuk kembali lipat tangan, lalu tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini yang boleh kami laksanakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Dan kiranya kami boleh selalu mendengar firman Tuhan dan memakainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni semua salah dan dosa kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik.